Jalan-jalan ke kota Magelang pasti tidak asing dengan Borobudur. Banyak sekali yang bisa Anda eksplor di kawasan Borobudur ini. Bukan hanya candi, namun masih banyak kebudayaan tradisional di kawasan Borobudur ini. Salah satunya lukisan Istingmedi atau Ismedi yang kondang di wilayah Borobudur. Lukisan dengan bahan dasar empon-empon dengan tema ramah lingkungan sangat artistik banget kan? Akan tetapi dengan spesialis lukisan empon-empon kepala Budanya, Istingmedi dikenal dunia. Namun mulai kapan sih mengapa memilih bahan empon-empon dalam lukisan itu? Saya melukis itu ya sudah lama, dari sekitar tahun 1998. Jadi waktu itu ikut-ikutan gitu. Jadi ada di Borobudur ada sebuah komunitas pelukis muda Borobudur. Nah, kebetulan saya ikut-ikutan belajar melukis di sana. Terus kemudian tahun 2003 terbentuk ini semacam komunitas seni rupa Borobudur KSBI. Kemudian saya ikut bergabung di KSBI dari tahun 2003 awal berdiri hingga sampai sekarang. Ya kira-kira udah 15 tahun lebih. Sebenarnya empon-empon ini kalau coba-coba udah lama. Jadi udah beberapa tahun lalu. Cuman saat kemarin pas ada pandemi, jadi harus bekerja di rumah, berdiam diri di rumah. Ide lukisan untuk melukis dengan pon-pon itu muncul lagi. Terlebih di sekitar rumah itu masih tersedia banyak tanaman pon-pon. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Saat ide itu muncul lagi itu ini karena kehabisan cat di saat pandemi, tidak bisa membeli, tidak bisa pergi-pergi. Akhirnya melukis dengan empon-empon lagi. Jadi lebih fokus ke empon-empon. Sebenarnya kalau bahan lukis yang yang dari pabrik itu udah terbukti bagus gitu ya. Cuman dari empon-empon ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu ya ini warnanya itu dibuat sendiri, jadi kita tahu ini warna muda pakai. Ini kan yang saya pakai empon-empon itu ada 9 macam. Yang paling kuat warnanya kunyit. Kemudian temu lawak, temu giring, temu ireng, temu mangga, delingo, bengkle, kencur, juga jahe. Cuman warna-warna yang seperti delingo, kencur, jahe itu hanya untuk seperti aroma ini. Jadi di lukisan itu bisa tercium aroma yang segar. Jadi untuk isian warna-warna yang sedikit transparan. Kalau saya awalnya tuh spesialis ke kepala Buddha, jadi banyak tema-tema lukisan saya yang bercerita tentang kepala Buddha. Kemudian di empon-empon itu saya kembangkan lagi ke yang tadinya tema Borobudur khususnya kepala Buddha, sekarang ke lingkungan. Jadi ada aktivitas sehari-hari kayak orang memasak di dapur, ada yang membatik, terus ada orang jualan. Saya sukanya karena dari empon-empon itu kan warnanya unik. Jadi seperti warna-warna foto-foto zaman dulu tuh hanya monokrom. Itu saya lebih arahkan lukisan saya itu bertema lingkungan Borobudur masa lampau. Kalau cerita soal komersil, sebenarnya sejak waktu itu udah jualan. Jadi tahun 98 itu udah jualan ya dari 50.000, 100.000. Kemudian saya ikut ke komunitas itu sampai 1 juta, 2 juta. Hingga kini ya sampai sekarang dikomersilkan. Jadi kami kadang membuat karya agak berkonsep, usaha idealis itu misalnya untuk seperti ini, untuk kompetisi lomba. Kalau di Borobudur itu sini berkembang seperti seni wisata. Jadi ada turis datang ke Borobudur, berkunjung ke Borobudur, kemudian lihat-lihat ke
galeri, ke studio. Jadi melihat lukisan dibeli terus dibawa pulang gitu. Bukan hanya dari dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, misal Singapura, Malaysia, atau Thailand, bahkan sampai Eropa seperti Belanda. Ya cukup banyak yang sudah terjual. Kalau saya ukuran ya kira-kira 1 meter kali 80 itu, untuk harga itu yang sudah terjual itu sekitar 1.200 US dollar. Untuk jadi seniman khususnya lukis itu menurut saya ya dulu hanya suka aja, jadi suka melukis, kemudian ikut dengan lingkungan, jadi belajar, terus akhirnya jadi sekarang pekerjaan. Ya saya sendiri waktu itu nggak bercita-cita menjadi pelukis. Untuk jadi pelukis memang keluh kesannya ya banyak, karena kalau lukisan itu nggak bisa, istilahnya kalau pada umumnya orang sini tuh maksudnya nggak bisa menghidupi. Jadi untuk harga aja katanya tinggi banget, tapi kenyataannya juga nggak berpengaruh di sisi ekonomi, dan penjualannya juga nggak mesti, kadang-kadang aja. Jadi sebulan belum tentu terjual 1 atau 2, kadang sebulan nggak ada sama sekali penjualan. Ya kadang ada lagi 1 bulan sampai penjualan 8 lukisan. Ya senangnya ya kalau pas lukisannya laku gitu ya. Jadi seperti bekerja itu dapat gajian itu. Menarik bukan? Apabila Anda ingin langsung belajar melukis, bisa datang langsung ke Dusun Tinggalwetan, Wanurejo, Borobudur. Tim Liputan, Magelang TV.